Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan rahmat dan berkahnya kepada kita semua. Kenalkan, saya Iqma Alif Nurfian, konten kreator di Mazwatul Casanah Channel. Saya senang berbagi kisah-kisah inspiratif dan kisah nyata kehidupan saya dengan halayak. Saya berharap konten-konten yang saya buat dapat memberikan manfaat dan inspirasi bagi kalian semua. Untuk itu, saya mengajak kalian untuk subscribe channel Mazwatul Casanah Channel agar tidak ketinggalan update terbaru dari konten-konten inspiratif yang saya buat. Ya Allah, berikanlah kami kebahagiaan dan kesuksesan di dunia dan akhirat. Berikanlah kami kekuatan dan kesabaran dalam menghadapi segala cobaan dan ujian yang Engkau berikan. Lindungilah kami dari segala bentuk kejahatan dan bencana yang dapat mengancam keselamatan kami. Ya Allah, semoga Engkau senantiasa memberikan rahmat dan berkahnya kepada kita semua. Amin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la rayb fihi hudan lil muttaqin, الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، ألا إنهم هم السفهاء
يكسبون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير Saya Masruatul Tasana, seorang konten kreator yang sangat antusias dalam berbagi pengetahuan dan pengalaman melalui platform online. Pada malam ini, kita akan memasuki dunia yang penuh dengan keindahan dan keajaiban alam, yaitu hujan. Bagi saya, hujan adalah salah satu fenomena alam yang paling menakjubkan. Setiap tetes hujan yang jatuh dari langit membawa pesan-pesan yang dalam dan penuh makna. Hujan bukan hanya sekadar air yang turun dari langit, tetapi juga merupakan rahmat dari Allah yang memberi kehidupan kepada bumi dan segala isinya. Saat hujan turun, saya merasa terhubung dengan alam dan penciptanya. Saya percaya bahwa hujan adalah salah satu cara Allah untuk mengingatkan kita akan kebesarannya dan kasih sayangnya yang tak terbatas. Hujan juga memiliki kekuatan untuk membersihkan hati dan jiwa kita, serta menghapus dosa-dosa yang telah kita lakukan. Melalui diskusi malam ini, saya berharap dapat membahas berbagai aspek menarik tentang hujan, mulai dari keindahannya, manfaatnya bagi alam dan manusia, hingga pandangan Islam tentang fenomena ini. Kita akan menjelajahi makna-makna yang tersembunyi di balik setiap tetes hujan dan merenungkan pesan-pesan yang terkandung di dalamnya. Mari kita bersama-sama mengeksplorasi keajaiban hujan dan memperdalam pemahaman kita tentang pandangan Islam terhadap fenomena alam ini. Saya sangat bersemangat untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman dengan kalian semua. Ayo kita mulai perjalanan kita dalam dunia hujan yang penuh keindahan dan makna. Pendalam. Hujan dipandang sebagai salah satu nikmat dari Allah yang diberikan kepada manusia. Allah menciptakan hujan sebagai rahmat dan karunia-Nya yang turun dari langit untuk menyuburkan tanah, memberi kehidupan kepada tumbuhan, dan memberikan rezeki bagi manusia. Dalam Al-Quran, terdapat ayat-ayat yang menjelaskan tentang hujan dan kenikmatan yang terkandung di dalamnya. Ayat-ayat tersebut mengajarkan bahwa hujan adalah kabar gembira bagi manusia. Air hujan memberikan nikmat kepada manusia dengan menyuburkan tanah yang tandus dan memunculkan berbagai macam buah-buahan yang menjadi sumber makanan. Hujan juga memiliki peran dalam mensucikan diri, seperti dalam berwudu, mandi, dan membersihkan hadas.
Selain sebagai kenikmatan, hujan juga dapat menjadi ujian atau peringatan dari Allah. Hujan batu, misalnya, adalah bentuk peringatan dari Allah terhadap mereka yang ingkar dan mendustakan ayat-ayatnya. Ketika hujan turun, manusia juga diajarkan untuk tidak takut, tetapi mengambil pelajaran dan memperbaiki diri. Hujan juga dapat menjadi bencana jika manusia berbuat kerusakan di bumi. Banjir atau longsor sampah adalah contoh dari dampak negatif yang dapat terjadi akibat kelalaian manusia. Oleh karena itu, manusia diingatkan untuk selalu bersyukur atas nikmat hujan dan menjadikannya sebagai motivasi untuk menjalankan kewajiban sebagai hamba Allah yang bertanggung jawab terhadap alam. 1. Dalam hujan adalah rahmat dari Allah yang turun dari langit untuk menyuburkan bumi dan memberi kehidupan kepada segala makhluknya, dan pesan yang mendalam dalam setiap tetes hujan mengingatkan manusia akan kebesaran Allah, mengajarkan untuk kebesaran Allah yang maha dan menjadi pengingat akan tanggung jawab manusia terhadap sayang Allah yang tak tersumber. Dalam Islam https:// serta menghapus dosa-dosa kita. Seperti hujan yang mengalir dan membasah asal kering, begitulah ilmu yang mengalir dan memberi kesuburan kepada hati yang haus akan pengetahuan. 5. Hujan adalah doa yang terwujud, karena setiap tetesnya adalah bukti bahwa Allah mendengar dan mengabulkan permohonan hambanya yang tulus. Semoga kata-kata indah ini dapat menginspirasi dan mengingatkan kita akan kebesaran Allah serta keajaiban hujan yang Dia ciptakan. Sumber: Dia menciptakan segala sesuatu dengan rencana yang sempurna dan Dia selalu memiliki rencana yang lebih baik untuk hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 216, "Mungkin kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan mungkin pula kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu." Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kepada kita bahwa terkadang kita tidak memahami rencananya, namun kita harus tetap percaya bahwa Dia selalu memiliki rencana yang lebih baik. Oleh karena itu, janganlah berputus asa dan teruslah berusaha dengan ikhlas dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku, ketika kita mengalami kesulitan hidup, janganlah kita melupakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Dia selalu mendengar doa-doa kita dan Dia selalu memberikan pertolongannya pada saat yang tepat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 186, "Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwa aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku, maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran." Oleh karena itu, janganlah kita berhenti berdoa dan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teruslah berdoa dengan penuh keyakinan dan tawakal kepadanya. Ingatlah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mendengar doa kita dan Dia selalu memberikan pertolongannya pada saat yang tepat. Saudaraku, ketika kita mengalami kesulitan hidup, janganlah kita melupakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Maha Pemberi rezeki. Dia selalu memberikan rezeki kepada hamba. Allah berfirman dalam Al-Quran Surah At-Talaq ayat 3, "Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu." Oleh karena itu, janganlah kita berhenti berusaha dan teruslah berdoa dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingatlah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan rezeki kepada hambanya dengan cara yang tidak terduga-duga. Teruslah berusaha dengan ikhlas dan tawakal kepadanya, dan janganlah berhenti berdoa dan memohon pertolongannya. Saudaraku, ketika kita mengalami kesulitan hidup, janganlah kita melupakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Maha Bijaksana. Dia selalu memberikan ujian dan cobaan kepada hambanya dengan tujuan untuk menguji kesabaran dan keimanan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 155-157, "Dan sungguh kami akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan.
Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya kami kembali. Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Oleh karena itu, janganlah kita berhenti bersabar dan teruslah berusaha dengan ikhlas dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingatlah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan ujian dan cobaan kepada hambanya dengan tujuan untuk menguji kesabaran dan keimanan kita. Teruslah bersabar dan berdoa dengan tawakal kepadanya, dan janganlah berhenti memohon pertolongannya. Saudaraku, ketika kita mengalami kesulitan hidup, janganlah kita melupakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Dia selalu memberikan kesempatan kepada hambanya untuk bertahan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surah Az-Zumar ayat 53. Katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Oleh karena itu, janganlah kita berhenti berusaha untuk memperbaiki diri dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingatlah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kesempatan kepada hambanya untuk bertaubat dan memperbaiki diri. Teruslah berusaha dengan ikhlas dan tawakal kepadanya, dan janganlah berhenti memohon ampunannya. Saudaraku, ketika kita mengalami kesulitan hidup, janganlah kita melupakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Maha Kuasa dan Maha Mengetahui. Dia selalu memberikan jalan keluar bagi hambanya yang beriman dan bertawakal kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 286, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapat pahala dari kebajikan yang diusahakannya, dan dia mendapat siksa dari kejahatan yang dikerjakannya. Mereka berdoa, Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Beri maaflah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir. Oleh karena itu, janganlah kita berhenti berusaha dan teruslah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingatlah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan jalan keluar bagi hambanya yang beriman dan bertawakal kepadanya. Teruslah berusaha dengan ikhlas dan tawakal kepadanya, dan janganlah berhenti memohon pertolongannya. Surah Ghafir ayat 60. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Oleh karena itu, janganlah kita berhenti berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoalah dengan tulus dan ikhlas, dan yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengabulkan doa kita jika itu baik untuk kita. Ingatlah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mendengar doa hambanya yang tulus dan ikhlas. Saudaraku, dalam menghadapi kesulitan hidup, kita juga harus senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur adalah tanda keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji akan memberikan lebih banyak nikmat kepada hambanya yang bersyukur. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surah Ibrahim ayat 7, dan ingatlah, tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Oleh karena itu, janganlah kita lupa untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dalam keadaan suka maupun duka.
Ingatlah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan nikmatnya kepada hambanya yang bersyukur. Teruslah bersyukur dan berusaha dengan ikhlas dan tawakal kepadanya, dan janganlah berhenti memohon ampunan dan pertolongannya. Saya berharap konten-konten yang saya buat dapat memberikan manfaat dan inspirasi bagi kalian semua. Untuk itu, saya mengajak kalian untuk subscribe channel Masroatul Hasanah Channel agar tidak ketinggalan update terbaru dari konten-konten inspiratif yang saya buat. Jangan lupa juga untuk tulis komentar kalian di bawah video dan berikan like serta share video ini ke teman-teman kalian agar semakin banyak orang yang terinspirasi dengan kisah-kisah yang saya bagikan. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.